Nah, terus nanti ada dua, berarti kalian harus bikin dua variabel. Misalnya tadi A sama B, terserah ya mau variabelnya apa, kreasi kalian sendiri-sendiri. Terus diinputin tuh A sama B-nya, jangan lupa. Habis input, kalian cuma ngecek karena ini materinya masih if else, jadi kalian cek aja if A lebih dari B. Nah, kalau kayak gini, A lebih dari B ya, berarti nilai A lebih besar. Nah, itu kalian bisa pakai kurung-kurung awal kayak gini, terus si out nilai A lebih besar, misalnya kayak gini. Atau kalian bisa tulis nilai yang lebih besar titik 2 gitu kan. Terus kasih A-nya. Terus kalau misalnya karena ini habis if, terus kita mau ngecek kondisi yang lain, pakainya else if ya. Berarti else if, kalau misalnya sekarang yang B yang lebih dari A. Nah, ini berarti si out-nya itu nilai yang lebih besarnya adalah nilai B. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Kalau teman-teman bikin kasusnya itu seperti ini, yang pertama A lebih dari B, sama satu lagi tuh B lebih dari A, ada satu kasus yang kelewatan. Nah, apa sih satu kasus yang kelewatan gitu kan? Ternyata satu kasus yang kelewatan itu ketika nilai A akan sama dengan B. Oke. Iya, benar banget. Jadi nggak ada yang lebih besar kan? Nah, itu kalian bikin satu kasus lagi berarti Panik. else. Benar banget. Jadi si out-nya bisa kayak gini. A dan B memiliki nilai sama. Itu boleh banget. Itu bebas ya. Intinya maksud aku ngasih soal nomor satu adalah kalian harus pikirin semua kasus yang mungkin terjadi. Jadi jangan cuman ini sama ini gitu. Tapi ada juga nih kasus yang mungkin kelewatan bagi beberapa teman di sini ya. Mungkin itu sih nomor satu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanya kayak biasanya ya. Terus ini boleh dilihat, ditulis atau di SS juga nggak apa-apa. Kita lanjut ke nomor 2 deh. Nomor 2 ini penentuan nilai rapot ABCDE. Nah, itu maksudnya tadi adalah range nilai. Jadi pertama kali kalian harus input nilai. Misalnya nih kalian ini disuruh guru kalian bikin rapat tapi cuma dikasih angkanya. Nah, kalian menentukan angka nilai 88 itu tuh masuk ke A, B, C, D, atau E, kayak gitu ya. Berarti untuk inputannya hanya ada satu berarti. Hanya ada satu itu apa? Hanya ada satu berarti misalnya kita bikin variabelnya nilai. Pakai tipe datanya int atau bilangan bulat. Habis kita bikin, kita inputin tuh nilai. Nah, habis itu kita bikin if else-nya, percabangannya. Kalau misalnya kita mau bikin syaratnya tadi ada A, B, C, D, E, berarti kita bikinnya kayak gini. Pertama, if nilai. Nah, kasusnya kalian mau kayak gimana? Di sini kakak pengen bikinnya nilai 80 sampai 100 itu nilainya A. Terus kakak pengen bikin 60 sampai 80 itu nilainya B. Atau 40 sampai 60 itu kakak mau kasih, ya ini kenapa 4-nya double? 40 sampai 60 kakak kasih nilai C. Nah, kalau teman-teman misalnya bikin gini deh, atau aku lanjutin dulu sampai E ya, berarti ini 20 sampai 40. 20 sampai 40 ini D. Terus yang terakhir 0 sampai 20. Nah, ini E. Kalau kayak gini, teman-teman jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Karena di sini teman-teman masuk 80, ini masuk 80. Berarti kalau gitu ini kita turunin satu aja deh, 60 sampai 79. Yang ini sampai 59. Intinya jangan sampai ada yang bertabrakan gitu di atas memenuhi, di bawah memenuhi. Nah, itu nggak boleh. Terus sekarang kalau misalnya mau bikin kayak gini, berarti yang pertama kali dicek sebenarnya antara 80 sampai 100, kan di sini kita udah diketahui ya, kalau nilai maksimum itu 100 gitu. Berarti kalau persyaratannya teman-teman cuman if nilai lebih dari sama dengan berarti ya, lebih dari sama dengan 80, itu si outin huruf A gitu. Nah, sama mungkin aku mau review dikit nih kalau penulisan if kalau satu kalimat aja kayak gini itu boleh nggak pakai kurung kurawal, tapi kalau mau lebih aman jangan gini, kita pakai kurung kurawal baru terus si out a, jadi kita main aman ya awal-awal. Nah, terus else if. Nah, sekarang kalau misalnya nilainya lebih dari 80 itu masuknya A. Nah, kalau misalnya nggak lebih dari 80 berarti dia kan kurang dari 80, masuknya ke persyaratan selanjutnya. Nah, berarti sudah pasti yang di bagian sini itu ngecek untuk cek nilai di bawah 80, teman-teman. Berarti karena dia udah pasti di bawah 80, kita kasih syaratnya cuman if nilainya lebih dari sama dengan 60. Kok tanda tanya?
lebih dari sama dengan 60. Walaupun di sini range-nya itu 60 sampai 79. Kenapa kok kakak nggak tulis if nilai lebih dari sama dengan 60 dan nilainya kurang dari sama dengan 79? Kenapa nggak kayak gini? Karena dia udah pasti kurang dari 80 atau kurang dari sama dengan 79. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk mempersingkat deh ceritanya. Terus ini ya. Terus kalau misalnya nilainya lebih dari 60, si out-nya B. Nah, ini udah bisa diterusin deh sama teman-teman ya. Tinggal dilanjutin sampai else terakhir nanti adalah si out 8. Tapi ini jangan lupa ditambahin untuk C, D, sama ya C sama D. Jadi habisnya ini itu ada lanjutannya tuh ya. Di sini ada lanjutannya, nanti teman-teman tambahin sendiri. Terus untuk yang terakhir nih juga cukup gampang, kita review aja dari yang kemarin pakai switch kakak mintanya, karena ini tadi kita udah nyontohin yang pertama sama kedua pakai if, atau mungkin teman-teman 1-2 pakai if juga nggak masalah, pakai switch juga nggak masalah. Yang penting tahu konsepnya percabangan aja gitu. Sekarang kita pakai plat. Nah, kalau plat nomor itu kan huruf ya kan, berarti kita pakainya char di sini. Misalnya char plat gitu. Terus chin plat. Nah, sekarang switch. Switch itu cara pakainya gimana? Typo kan? Switch gini, terus masukin variabelnya. Kurung kurawal dibuka. Sekarang kalian masukin apa yang mau kalian cek. Nah, di sini yang mau kalian cek itu kan tadi platnya. Nah, kemungkinan plat itu kan ada banyak. Nah, karena nggak mungkin kalian mau tulis semuanya, di sini kalian contohin satu aja, atau jangan satu deh, 2 atau 3 gitu. Misalnya yang pertama yang paling gampang nih yang udah kakak tulis L Surabaya. Berarti misalnya case itu sama kayak if ya. Jadi case, terus jangan lupa pakai petik 1, L, titik 2, masukin apa yang mau kalian lakuin. Misalnya si out Surabaya gitu ya. Terus jangan lupa kalau switch case dia ada syaratnya harus pakai break. Jadi biar terhenti gitu kan. Terus case apa lagi ya enaknya? Kita pakai B. B itu berarti DKI Jakarta ya anggapannya gitu. Padahal DKI Jakarta sekitarnya. Nggak apa-apa, ini DKI Jakarta gitu. Jangan lupa juga break. Nah, di sini kenapa kok orang itu jarang pakai switch case? Karena mereka itu capek kalau misalnya disuruh nulis break terus tiap kali nulis kondisi-kondisinya. Makanya lebih banyak orang yang pakainya if else gitu. Kalau default itu tuh else ya berarti. Selain L dan B, kita keluarin nggak tahu misalnya gitu, nggak apa-apa. Dah, ini udah cukup menjawab seluruhnya. Sama kalau lebih baik lagi terakhirnya dikasih return 0. Nih, review kemarin, ada yang mau ditanyain nggak sama teman-teman? Ini masih, ya? Yang bisa ditulis setelah case apa aja? Apa-apa? Yang bisa ditulis setelah case. Yang harus ditulis lagi. Kan di situ ada case. Setelahnya itu apa aja? Oh, habis case. Jadi itu gini ya, mungkin aku balikin ke catatan dulu yang switch case. Mungkin ini kali ya yang ditanyain. Switch case itu nulisnya gimana? Nah, kalau misalnya switch case itu, kan pertama nulis switch. Terus masukin ekspresi. Ekspresi itu nama variabelnya. Kebetulan di sini nama variabelnya itu plat. Terus masukin case. Nah, habisnya case itu sama kayak if nilai plat itu sama dengan L. Jadi case L itu sama kayak jika isi dari variabel plat itu huruf L, maka kalian keluarkan ini. Kayak gitu bacanya. Nah, terus kalau si out Surabaya ini kan berarti masuknya ke statement. Terus di bawah lagi itu harus dikasih break. Nah, mungkin kalau saya masih bingung ya teman-teman, break itu apa? Break itu dia untuk memberhentikan si ini. Jadi udah dikasih tahu kalau misalnya dia udah masuk ini, terus udah ngeluarin ini, berarti percabangan ini udah selesai, sampai di sini aja, nggak usah ngecek bagian bawah-bawahnya. Kalau misalnya nih, aku kasih contoh, kita lupa ngasih break gitu ya. Di sini kita juga lupa kasih break. Nah, kalau misalnya lupa kasih break, berarti ketika kita coba jalanin, misalnya kita bikin nama variabelnya, apa ya, nama variabelnya switch gitu ya. Waktu dijalanin, misalnya nih, kalau kita masukin L, harusnya keluar Surabaya gitu ya. Tapi ternyata waktu kita kasih L, keluarnya itu nggak cuma Surabaya, tapi yang bagian bawah-bawahnya itu tuh ikut ketulis karena dia nggak ada break-nya. Jadi selalu masuk gitu teman-teman, selalu ngecek. Kenapa orang jarang pakai switch? Itu juga karena dia tuh anggapannya selalu mengecek satu-satu gitu. Kayak gitu teman-teman. Mungkin yang tadi tanya apakah cukup menjawab atau mungkin kurang menjawab ya? Udah, Kak. Oke, mantap. Sip. Yang lain ada yang mau ditanyain juga? Kayaknya belum ya, belum ada yang ditanyain.
Nah, seperti kemarin-kemarin kita juga ngerjain quizzes ya. Ayo kita kerjain quizzes. Soalnya cuma 2, tapi yang terakhir itu ada kayak, aku mau tanya itu, apa sih? Kayak menurut kalian kelas kemarin tuh kayak gimana? Nah, karena aku mau tanya kayak gitu, jadi boleh waktu join kuisnya itu pakai nama samaran aja nggak apa-apa, barangkali kayak kalian malu gitu namanya kelihatan, jadi pakai nama samaran aja nggak apa-apa. Boleh join guys, aku kasih linknya kali ya di chat. Oke, udah 1 orang nih yang join, yang lain boleh langsung join. Udah 3, mantap. Sama barangkali kayak yang dari kemarin, mungkin dari pertemuan 1, 2, 3 ada yang mau ditanyain, boleh banget ditanyain sekarang. Mumpung materinya belum terlalu jauh juga sih. Oke, udah 6. Yuk, yang lain yang belum join atau ada yang bermasalah join, boleh bilang, aku bantuin. Oh, sama satu lagi guys. Barangkali nih ada yang masih baru pertama kali ikut join kelasnya. Jangan lupa buat download DevC++ atau IDE lainnya, aplikasi pemrograman lainnya, buat ngejalanin program kalian. Udah pada bisa semua kan ya aplikasinya, atau ada yang masih belum bisa? Oke, aman kayaknya ya. Dari kemarin belum ada yang bilang belum bisa juga. Kayak udah 8. Yuk yang lainnya. Mau dilanjutin atau ditungguin atau gimana? Mungkin bisa ngechat aku ya, kayak, Kak, aku masih belum join. Nggak bisa nih, tungguin dong. Kalau nggak ada, nanti aku start langsung aja. Oke, mungkin aku start aja ya. Kayaknya nggak ada yang ngechat. Mungkin yang lainnya lagi nggak bisa join atau terkendala. Oke, aku start aja ya. Karena soalnya cuma dikit, jadi harusnya bisa cepat. Oke, yang udah selesai, udah masukin bisa langsung di-submit aja ya, guys. Yuk, masih kurang 3 orang nih. Oke, 2 orang lagi kita tunggu ya. Oke, 1 orang lagi, guys. Oke, semuanya udah selesai. Aku end ya. Oke, all done. Jadi semua udah selesai. Sekarang kita review question dulu kali ya. Nah, nih, untuk soal yang pertama, itu kan tadi ada X sama dengan 3, Y sama dengan 2, terus ada X sama dengan Y plus X, terus ada X plus plus, berapa nilai X sekarang gitu. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan berapa ya? Pertemuan 2 kali ya, atau aku lupa juga, kayaknya 2. Kita sempat belajar yang namanya ada increment, terus ada variabel-variabel. Nah, di sini ternyata yang jawab benar ada 5 orang. Oke, mantap. Jadi, kenapa kok jawabannya 6 gitu ya? Jadi, pertama di sini ada huruf X atau variabel X nilainya 3. Ada variabel Y nilainya 2, sama ada variabel X, itu Y plus X. Nah, ini bingung mungkin ya kalian, loh ini X kok sama dengan Y plus X. Maksudnya adalah variabel X itu akan mempunyai nilai yang baru dengan isinya huruf Y ditambah huruf X, yaitu huruf Y di sini nilainya 2, berarti ini ganti 2, teman-teman. Terus X di sini itu gantinya diganti 3, berarti di sini akan jadi 2 ditambah 3. Nah, berarti sekarang nilai X-nya itu adalah 2 ditambah 3, atau nilai X yang baru itu 5. Jadi nilai X baru itu bukan 3, tapi melainkan 3 ditambah 2, yaitu 5. Nah, sekarang kita yang dekremennya. Nah, gimana sih? Karena di sini aku nanya berapa nilai X, bukan ngeprintkan X gitu ya. Jadi di sini X-nya itu kalian tambahin 1. Karena tadi X-nya itu 5, sekarang kalian tambahin 1 jadinya 6. Makanya jawabannya 6. Itu agak tricky-nya. Kemarin kita belajar ada yang kayak gini nih. Ada yang plus plus X sama X plus plus. Nah, mungkin teman-teman yang jawab 5 itu kemarin kan dibilangin kalau ada X plus plus, X-nya aja belum ditambahin. Nah, itu berlakunya kalau dia itu ada di cout. Kayak gitu ya. Itu yang harus diingat. Dia berlakunya itu di cout. Tapi bisa juga berlaku di luar cout, cuman kalau ditanyain nilai X, berarti udah di X akhir ya, berarti yang paling baru, yang 6, yang udah ke update, kayak gitu. Jadi mungkin diteliti lagi yang masih salah. Terus soal berikutnya nih, nah ini akan kita bahas hari ini, jadi nggak aku jelasin dulu ya, kita masuk materi kalau gitu. Materi 4, jadi materi 4 ini aku mau jelasin beberapa hal, tapi nanti di akhirnya aku mau kasih tahu looping, karena kita kemarin belajar percabangan, terus harus kita sekarang belajarnya perulangan. Nah, sebelum itu, kalian kan tadi belajar percabangan. Kemarin belajar percabangan. Nah, di percabangan itu kan if. Itu untuk memenuhi suatu kondisi. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, ada konjungsi dan ada disjungsi atau. Mungkin yang masih awam atau masih belum pernah dengar
Apa itu maksudnya? Jadi di komputer itu ada namanya tabel kebenaran. Jadi misalnya di sini ada P sama Q, itu kalau misalnya P dan Q atau misalnya kayak apa ya? Ya anggap aja ada dua variabel deh. Yang satu variabelnya P, yang satu variabelnya Q. Terus kita buat kalimat namanya P dan Q. Sama kayak kalian namanya logika matematika, teman-teman. Kayak yang hari ini Budi pergi ke sekolah. Terus hari ini hujan. Terus yang terakhir, jika hujan, Budi tidak ke sekolah. Kayak gitu-gitu loh teman-teman. Itu kan namanya logika matematika ya. Nah, itu di sini juga dibelajarin. Tulis dan itu pakai kayak gini nih kalau di komputer. Tapi kalau di program, nulisnya nggak kayak gitu. Nanti aku kasih tahu. Terus ini atau. Mungkin ini yang buat persiapan KSN ya. Belajarnya kayak gini nih. Nulisnya takutnya barangkali dikasih taunya bentuk kayak gini. Nah, ini kalau panah itu apa namanya? Kalau panahnya bolak-balik juga namanya apa beda-beda. Sekarang kita ke yang pertama dulu, konjungsi. Konjungsi kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu berarti menghubungkan dua kalimat yang setara atau misalnya di sini dengan menggunakan dan. Nah, kalau misalnya kita kemungkinan isi variabel P dan isi variabel Q itu tuh cuma 0 atau 1. Dan mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar biner. Jadi biner itu suatu angka yang bentuknya 0 dan 1. Tapi dia bisa berartikan sesuatu. Jadi kayak misalnya nih ada 00101. Nah, sebenarnya ini tuh ada maksudnya. Ini tuh sama dengan 555. Ini tuh maksudnya 5. Jadi kalian nulis 101 itu maksudnya 5. Itu yang namanya biner. Mungkin ini biner aku jelasin di bagian bawah ya. Tapi maksudnya yang aku kasih tahu adalah kita pakainya 0 sama 1. Nah, karena kalau 0 sama 1, berarti P-nya ada 0 sama 1. Q-nya juga 0 sama 1. Berarti banyak kemungkinan yang dibentuk adalah 4. Yang pertama P-nya 0, Q-nya 0. Yang kedua P-nya 0, Q-nya 1. Yang ketiga P-nya 1, Q-nya 0, sama yang terakhir P-nya 1, Q-nya 1. Kalau pakai dan, perlu diingat, jadi misalnya di sini 0 dan 0, ketika P-nya 0, Q-nya 0, berarti 0 dan 0, hasilnya itu 0. Atau kalau misalnya kalian mau tahu kalimatnya, 0 itu sebenarnya sama dengan false, terus 1 itu sama dengan true. Jadi kalau di sini itu mengartikan bahwa salah dan salah hasilnya salah, terus salah dan benar hasilnya itu salah, benar dan salah hasilnya salah, benar dan benar hasilnya benar. Mungkin yang baru pertama kali dengar agak bingung, tapi nggak apa-apa. Tabel kebenaran ini udah kayak absolut gitu, udah pasti bentuknya kayak gitu. Terus selain dan itu ada namanya yang kedua disjungsi. Kalau tadi itu konjungsi kurung buka dan kurung tutup, sekarang disjungsi. Disjungsi itu menandakan atau. Nah, kalau atau itu berarti kayak pemilihan. Di sini kemungkinannya tetap ada 4, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini, dan keempat ini. Sama kayak yang atas tadi. Yang membedakan adalah hasilnya dan cara penulisan atau. Kalau tadi dan itu kayak gini bentuknya, kalau atau itu bentuknya kebalik. Nah, untuk ininya, hasilnya 0 atau 0, berarti salah atau salah, itu hasilnya salah. Untuk sisanya, hasilnya selalu benar. Itu. Dan atau ini yang paling cukup banyak dipakai dan ya kalau bisa kalian harus ngerti ya maksudnya dan sama atau gimana. Paling basic sih dan sama atau soalnya. Kalau kalian nggak tahu ini, takutnya yang lainnya kalian juga bingung. Jadi misal ini masih belum paham, tanyain aja ya. Oke, selanjutnya ada XOR, XOR, sama implikasi. Nah, XOR itu apa? XOR itu kayak kalau tadi atau itu kan bahasa Inggrisnya OR ya. Jadi atau itu bahasa Inggrisnya OR. Kalau dan itu kan AND. Nah, ada yang namanya XOR. Jadi kalau tadi ada OR, sekarang tuh ada XOR. Artinya apa? Artinya tuh nggak ada artinya sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya ada P XOR Q, di mana P-nya 0, Q-nya 0. Berarti nanti kayak 0, 0, kayak gini. Aduh, ini mau gambar kayak gini loh guys, tapi menceng semua. Terus ini sama dengan 0. Nah, ini juga kalian harus tahu hasilnya itu 0. Kalau 0 XOR 1 hasilnya 1, kalau ini juga 1, yang ini 0. Jadi ketika dia itu sama, hasilnya itu malah salah. Tapi kalau hasilnya benar, itu kalau mereka berbeda satu sama lainnya. Kayak gitu. Mungkin ini sekedar dibaca dulu, nggak masalah. Terus implikasi. Implikasi itu yang jika titik-titik maka titik-titik yang tadi tuh. Jika cuaca mendung, maka Budi tidak ke sekolah. Nah, kayak gitu itu juga termasuk
dalam tabel kebenarannya tuh ada. Jadi di sini tuh kayak jika P maka Q ya berarti. Karena kita di sini pakai P, di sini pakai Q. Kalau jika salah maka salah, hasilnya itu benar. Jika salah maka benar, hasilnya benar. Jika benar maka salah, hasilnya salah. Jika benar maka benar, hasilnya benar. Jadi ini tuh kalau misalnya salah-salah itu benar. Terus benar-benar itu benar. Sama ini terakhirnya benar, itu juga benar. Ini terakhirnya salah, itu salah. Itu sih buat ngakalinnya. Sama yang terakhir, sebenarnya kalau antara yang ini sama yang ini itu jarang banget dipakai. Tapi ya buat sekedar tahu nggak masalah ya. Kalau biimplikasi itu yang jika dan hanya jika. Jadi aku makan jika dan hanya jika makanannya ada gitu. P, Ki, terus ini ada P, jika dan hanya jika Ki. Terus di sini apa nih maksudnya kok ada suatu kalimat panjang? Itu maksudnya kalian lihat dulu di bagian bawahnya. Ini kan kemungkinannya tetap ya 4 ya. Kalau 0, hasilnya 1. 0, 1 hasilnya 0. 1, 0 hasilnya 0. 1, 1 hasilnya 1. Jadi di sini dia kalau misalnya sama nilainya 1. Kalau sama nilainya 1. Kalau beda nilainya 0. Terus untuk sebelahnya ini sama persis ya. Ternyata biimplikasi atau implikasi ganda itu tuh mirip hasilnya dengan seperti ini. Seperti ini tuh apa? Ini tuh tadi tanda dan, terus yang ini tuh jika dan hanya jika. Berarti ini implikasi. Nah, jadi itu kayak mereka itu punya hubungan sendiri. Mungkin yang bagian bawah ini nggak perlu seenggaknya sekedar tahu sih kalau misalnya mungkin masih bingung. Tapi penghitungan ini mungkin berguna kalau kalian waktu ngerjain soal. Jadi misal ada soalnya tuh kalian disuruh bikin buatlah kalkulator bitwise gitu atau buatlah kayak tabel kebenaran atau apa gitu. Nah, bitwise yang kemarin kita sempat bahas, aku bahas di materi berapa ya bitwise itu? Materi kedua ya. Nah, nih operator bitwise. Aku ngasih tahu tabel kebenaran itu untuk kalian bisa ngerti maksudnya di sini bitwise AND, bitwise OR, sama bitwise XOR. Jadi buat ngerjain di pemrogramannya itu tuh bisa langsung. Kayak contoh nih, ini aku hapus dulu ya. Misalnya kalian mau hitung 18 dan 10 hasilnya itu berapa. Nah, ini kalau di matematika agak aneh ya, maksudnya 18 dan 10 itu apa? Ini tuh namanya operator bitwise yang dia itu pakai cara yang tadi teman-teman, 1, 0, 0, 1. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya kalian, loh Kak itu angkanya 18 sama 10. Terus kalau tadi di tabel kebenaran adanya cuma 0 dan 1, gimana ngitungnya gitu kan? Nah, berarti karena 0 dan 1 itu identik sama biner, maka kalian harus mengubah angka 18 sama 10 itu tuh jadi binernya. Habis diubah jadi biner, baru bisa kalian lakukan namanya operator bitwise. Wah, agak pusing ya, tapi nggak susah kok sebenarnya. Karena dari pemrogramannya, dari bahasanya, mereka bisa langsung hitung tanpa kita harus manual checking. Oke, mungkin sebelum lanjut lebih jauh ya, kan tadi kita sempat singgung tentang biner. Nah, tentang biner nih, mana ya biner? Nih, konversi desimal ke biner. Mungkin boleh sambil kalian baca bagian ini 2 paragraf, kalian pahamin, nanti aku jelasin. Sama kalau ada yang mau tanya, tanyain dulu sebelum lanjut ke materi-materi yang lain. Aku tunggu sampai 16.10 ya dibaca. Oke, mungkin sambil teman-teman baca, bisa aku baca juga bareng-bareng. Jadi konversi bilangan desimal ke biner, mungkin ada yang kira desimal itu bilangan yang ada koma-komanya ya. Nah, di sini desimal itu maksudnya bukan bilangan yang ada koma-komanya. Jadi, dia itu anggapannya kayak bilangan bulat sih, bilangan desimal itu di komputer itu. Nah, kalau kalian baca di sini kan dia itu dibilangin kalau mereka punya nilai yang sama. Terus, walaupun diubah, hasilnya memang tetap sama. Jadi kayak tadi 101 sama 5. Mereka itu sama, nggak beda, cuman yang satu cara nulisnya pakai biner, yang satu pakai namanya desimal atau bilangan yang kita biasa lihat. Terus caranya gimana? Nah, ini udah aku bold. Jadi aku cuma baca yang bold ya, sisanya kalian baca sendiri biar cepet gitu kan. Basis bilangan biner yaitu 2. Nah, ini nih, kenapa kok maksudnya 2? Kenapa 2? Karena dia itu bentuknya cuma 0 sama 1. Cuma ada 2 bilangan. Berarti dia basisnya cuma 2 bilangan. Kayak gitu. Terus di sini ada contohnya. Nah, gimana caranya kita mengkonversi bilangan desimal nilai 22 menjadi bilangan biner? Caranya itu, kalau kalian udah baca yang di atas, kalian bagi 2. Bagi 2, terus tulis sisanya berapa. Untuk yang pertama, ada 22. 22 kita bagi sama 2. Karena dia basisnya 2. Kalau mungkin ada yang bingung, Kak, kenapa baginya 2 sih? Ada nggak yang basisnya 8 atau basisnya berapa?
Jawabannya ada. Ada bilangan namanya heksadesimal. Ada bilangan namanya apa ya? Ada banyak kok. Kebetulan yang paling sering, paling umum, paling banyak ada, paling populer itu biner. Dan biner itu basisnya 2. Oke, kita lanjutin dulu. 22 kita bagi sama 2. Hasilnya 11. 11 sisanya adalah 0. Oke, sampai sini clear dulu ya. 22 bagi 2 sama dengan 11 sisa 0. Kita lanjutin 11 dibagi sama 2. Ternyata 11 dibagi 2 adalah 5, sisanya 1. Oke, sampai sini kita punya sisa 1. Nah, di sini aku udah bunderin sisa-sisanya. Karena yang penting dalam hal ini adalah sisa pembagiannya. Atau kalau kemarin kita belajarnya kayak modulonya gitu kan. Modulo 2. Di modulo 2 sisanya berapa? Terus si 5 kita bagi 2 lagi nih. 5 bagi 2 itu 2. Kan harusnya 2,5 ya, tapi kan kita ambilnya bilangan bulat aja. 5 bagi 2 itu 2, sisanya 1. Kita lingkarin lagi. Terus ada 2 dibagi 2 sekarang. Jadi hasilnya kita lanjutin bagi 2. 2 bagi 2 itu 1, sisanya 0. Wah, ini harusnya yang ini nggak usah dilingkarin ya. Biar kita tahu bedanya. Ini aku hapus aja ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sampai sini 2 bagi 2 itu 1, sisanya 0. Kita lingkarin lagi nih, 0. Terus sekarang 1 dibagi 2. Nah, untuk mengakhiri perhitungan desimal ke biner, itu diakhiri 1 bagi 2 ya. Jadi paling terakhir 1 bagi 2. Jangan nanti ketika ketemu 0, kalian bagi lagi 0 bagi 2. 0 bagi 2, 0. Nanti nggak selesai-selesai 0 bagi 2 terus ya kan. Makanya berhentinya di 1 bagi 2. Atau di hasilnya 0 gitu kan. Oke, mungkin ini aku hapus lagi lingkarannya biar nggak bingung. 1 dibagi 2 itu 0. Harusnya 0,5, tapi kita ambil depannya aja 0. 1 bagi 2 itu 0, sisanya 1. Sampai sini kita udah dapat pembagian sisanya. Yang pertama 0, yang kedua 1, ketiga 1, keempat 0, kelima 1. Terus binernya berapa? Apakah dari atas 01101? Jawabannya salah. Karena biner itu kita lihatnya kalau dari pembagian ini, kita lihat dari yang paling terakhir. Jadi paling terakhir ini akan menjadi yang pertama. Dan paling pertama menjadi paling terakhir. Jadi makanya di sini kakak tulis 1 dulu, 0, 1, 1, 0. Itu dari bawah. 1, 0, 1, 1, 0. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Kak itu kenapa sih ada angka 2 di belakang? Di sini juga kenapa ada angka 2 di belakang? Aneh banget gitu kan. Nah, itu sebenarnya hanya menandakan bahwa si bilangan 10110 itu termasuk bilangan biner. Karena 2 itu kan basisnya biner. Jadi kalau misalnya kalian nulisnya kayak gini, 101108, ini jadinya mengatakan bahwa bilangan ini merupakan bilangan berbasis 8. Bilangan berbasis 8 itu apa? Ya itu kita nggak pelajarin ya, kita cuma belajar bilangan berbasis 2. Nah, kalau di pemrogramannya, di codingannya, 2 ini sebenarnya nggak ditulis. 2 juga sebenarnya nggak ditulis. Tapi kalau misalnya kalian nulis esai, tapi kalian kayaknya nggak ngerjain esai ya, itu biasanya dikasih 2 untuk amannya. Tapi kalau misalnya kalian cuma nulis 1101, seharusnya orang juga udah paham kalau ini termasuk bilangan biner gitu. Mungkin yang pengen kode-kode ke temennya gitu kan bisa pakai kode dari bilangan biner, misalnya temennya absennya 30 gitu. Nah, kalian jadiin 30 jadi bilangan biner. Maaf banget guys, dari tadi share screen-nya nggak kelihatan ya? Guys, share screen-nya nggak kelihatan guys, dari tadi guys. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke. Soalnya di tempatku tadi ke pause gitu tulisannya. Oke, mungkin aku lanjutin ya. Karena sampai bingung kan tadi sampai mana? Sampai sini nih, 30. 30 kalian tulis binernya berapa gitu kan. Berarti kalau 30 kalian bisa pakai cara yang sama dengan 30 bagi 2, terus 15 bagi 2, dan seterusnya sampai terakhirnya 1 bagi 2. Kayak gitu. Nanti diambil sisa pembagiannya, ambilnya dari bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Terus, apalagi ya yang harus aku kasih tahu lagi tentang biner? Kayaknya udah. Oh, enggak sih. Ada lagi, teman-teman. Mungkin yang bingung. Kalau misalnya dari biner ke desimal, gimana caranya? Gitu ya. Kita kasih contohnya yang udah kita bikin tadi. 10.110. 10.110. Nah, cara bikinnya adalah, karena ini basisnya 2, berarti dia tuh perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat sekian. Dengan maksud yang paling terakhir ini, itu adalah 2 pangkat 0. Kemudian yang ini, itu 2 pangkat 1. Yang ini, 2 pangkat 2. Yang ini, 2 pangkat 3, sama yang paling depan adalah 2 pangkat 4.
Nah, sekarang tinggal dilihat. Kalau misalnya 1, berarti ini kita tulis. Kalau 1, ini kita tulis. Kalau 1, ini kita tulis. Nah, tulis di mana? Kita tulis sebelahnya dulu. Yang tadi kita tulis yang warnanya kuning, berarti 2 pangkat 4. Tulis lagi 2 pangkat 2. Tulis lagi 2 pangkat 1. Kasih tambahan plus di antaranya. Jadi ini 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Kayak gitu. Habis itu kalian jumlahin. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 2 itu 4. Terus 2 pangkat 1 itu 2. Nah, 16 tambah 4 tambah 2 itu hasilnya 22. Maka di sini kalian bisa tahu kalau si 10110 itu adalah 22 dalam bilangan desimal. Kayak gitu ya caranya. Mungkin aku mau kasih kuis singkat nih ke teman-teman. Coba hitung ini bilangannya berapa? 1, 1, 0, 0, 10, 0, 1. Kalau jadi desimal, ini berapa nih? Boleh coba teman-teman hitung. Nanti kalau udah ada yang kirim jawabannya di chat, aku kasih tahu nih, benar apa salah. Yuk, yang lainnya. Ingat ya, dari paling belakang 2 pangkat 0. Oke, udah ada 1 nih yang jawab. Yang lain. Oke, udah ada berapa ini yang jawab ya? Ada 6, 7. Mantap, pada jawab rata-rata nih. Oke, kita spill aja langsung, nggak pakai lama. Bener banget jawabannya 201. Jadi, mungkin tadi ada yang kurang teliti nih, ada 1 yang hampir benar, tapi kayaknya kebanyakan angka 2-nya gitu ya. Jadi yang paling terakhir teman-teman, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, berarti ini 2 pangkat 3. Terus 4, 5, ini 2 pangkat 6. Nah, ini 2 pangkat 7. Nah, nanti coba kalian jumlahin ya. Nanti 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0, itu jawabannya adalah 201. Nih, aku bacain ya siapa aja yang benar, biar kayak, wah bangga gitu. Ada Ben, ada Reshandi, ada Fatan, ada Ryan, sama Haris, sama Tamam Fajar. Nih jawabannya benar semua, 201. Mantap. Oke, kayaknya binar udah paham ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini tadi ada yang kurang teliti. Kurang teliti mulainya di 2 pangkat 1. Nah, itu juga rata-rata orang kadang nggak telitinya mulainya 2 pangkat 1. Padahal paling kanan, paling ujung itu harusnya 2 pangkat 0. Jadi kalau nanti ngerjain biner, jangan salah lagi ya, mulainya 2 pangkat 0 gitu. Oke, kita udah tabel kebenaran sudah. Nah, ini nih, kita masuk ke ASCII. ASCII, singkatannya apa ya? Aku nggak tahu sih singkatannya apa. Bentar. Pokoknya ASCII itu suatu kayak pengkodean dari misalnya desimal 0 itu tuh maksudnya 0. Terus desimal 49 itu maksudnya 1. Kayak gitu, itu namanya ASCII. Singkatannya itu American Standard Code for Information Interchange. Mungkin yang pengen lihat nih singkatannya, tapi nggak penting ya singkatannya. Singkatannya ini. Jadi dia tuh kayak mengkodekan kembali suatu karakter. Kayak di sini misalnya ada 0, ada SOH, STX, ETX. Aduh, bahasa apa itu kan ya kok singkat-singkat. Perlu teman-teman ketahuin, kalau yang awal dari ini, yang aneh-aneh kayak gini, wah jadinya kecoret ya kalau kayak gini ya. Pokoknya 0, 1, 2 yang huruf-huruf ini FVT, FF, CR, SO, SI, DLE, dan sebagainya, sampai space, ini mungkin nggak terlalu penting, bukan nggak terlalu penting sih, mungkin untuk sekarang belum digunakan, karena yang lebih kita pakai biasanya itu cuman yang bagian sini, yang ada huruf alfabetnya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z, sampai sini. Nah, kan aku pertama kali pada pertemuan pertama, itu aku bilang, kalau misalnya di bahasa C++, bahasa C itu case sensitif. Jadi huruf A besar dengan A kecil itu berbeda. Waktu itu kalau nggak salah, aku contohinnya apa ya? Makan ya. Makan, ini M-nya kecil, sama makan pakai A-nya besar. Itu tuh udah beda banget. Padahal maksudnya sama ya. Tapi kalau di pemrograman itu tuh beda. Oke. Terus kalau yang mulai selain ini, selain yang aku tadi bilang jarang banget dipakai dan kita belum butuh, itu mulai di tanda seru. Tanda seru ini juga ya kadang dipakai, kadang nggak dipakai gitu kan. Kalian nggak perlu hafalin sih kalau yang ini. Cuman kalau aku hafalinnya itu yang tadi alfabet, huruf A besar sampai Z besar, sama ini A kecil sampai, ya ini salah tulis, bentar. A kecil sampai ini Z kecil ya harusnya, berarti PDF yang aku kirim itu salah. Nanti aku ganti, aku kirim yang baru. Atau aku taruh Google Drive aja ya kayak biasanya. Di Google Drive itu udah ada rekaman, record, Zoom, tiap
pertemuan sama materi itu udah aku upload. Tapi kayaknya yang kemarin materi 3 belum aku upload sih. Tapi Zoom-nya recordnya udah gitu. Jadi ini mungkin aku bikin catatan kecil di samping. A itu 65. Nih yang kalian ingat, A itu 65. Terus kalian perlu ingat lagi Z-nya berapa? Z-nya 90. Berarti nanti kalau kalian perlu ingat, yang diingat adalah A itu 65 dan Z itu 90. Nanti kalau kalian misalnya bingung, kalau M itu berapa? Nah, ini kalian tinggal kira-kira aja. Berarti kan dia di antara 65 sama 90. Kalian bisa ya anggapannya kayak nguli gitu kan, hitung manual juga bisa. Atau M itu kan di tengah-tengah, berapa kira-kira di antara sini. Terus yang perlu diingat lagi itu A kecil. Kenapa kok A kecil itu di sini? Ya, mereka itu nggak langsung. Biasanya kan kayak 65, 90. Mungkin kalian pikir 91 itu adalah huruf A kecil. Padahal huruf A kecil itu berada di 97. Berarti nanti A kecil itu 97. Sama Z kecil itu 122. Nah, jadi yang mungkin perlu dihafalin ini sama ini. A kecil, Z kecil, A besar, Z besar. Antaranya Z besar dan A kecil itu ada beberapa pemisah. Yang pertama itu ada kurung siku penutup, ada backslash, ada kurung siku ini kurung siku pembuka, ini kurung siku penutup, ada yang bentuknya kayak pangkat, atau ini sebenarnya dipakai untuk apa tadi, XOR ya, di materi kedua apa satu tadi, ada ini garis bawah, ada petik satu. Jadi dipisahkan beberapa karakter. Nah, mungkin ada yang bingung cara pakainya gimana, emang buat apa sih? Oke, kita contoh codingannya nih ya. Udah agak lama nih kita nggak ke bagian coding-codingannya. Sebagai contoh, kita misalin apa ya enaknya, atau kita yang paling basic dulu, misalnya punya char X, kita chain X. Ini mungkin bisa sambil teman-teman buka PDF yang aku kirim ya, sambil lihat tabelnya, karena ini kan kalau aku taruh kanan kiri nggak seberapa kelihatan gitu loh. Ya kelihatan sih, tapi nggak seberapa kelihatan, nggak enak aja lihatnya. Terus chain X, habis gitu kita cout. Nah, kalau misalnya kita cout X, maka yang keluar adalah si karakter X itu sendiri. Tapi kalau kita mau ngeluarin si nilai ASCII-nya, berarti kita anggap aja kita tulisnya kayak gini. Nilai asli adalah, terus kita cout bawahnya, nilai ASCII X adalah, kita tambahin X-nya di sini. Nah, caranya nulisnya gimana kita mengeluarkan nilai aslinya? Itu pakai kalian INT, karena di sini yang kalian lihat tadi kan ada angka 1, 2, 3, 9, 7, 60. Itu tuh bentuk bilangan bulat semua kan, integer semua kan. Makanya di sini pakainya INT, kurung buka, X, terus tutup namanya ENDL. Jadi ini untuk nilai. Nah, mungkin ada yang bingung kan, kayak, hah, itu tuh kok jadi INT? Itu tuh gimana? Nah, ini tuh namanya kayak kalian memaksa dari yang awalnya itu bentuk tipe datanya char atau karakter, itu kalian paksa untuk jadi INT atau integer atau bilangan bulat. Jadi ya mau nggak mau dia akan berubah nilainya. Kalau kita jalanin ya, ini kita jalanin nih. Misalnya contoh aja yang kelihatan di tabel sebelah kiri, kalau kita masukin huruf D kecil, maka harusnya keluar 100. Coba kita jalanin, ternyata benar. Nilai asli X itu kan tadi D. Nah, tapi nilai aslinya adalah 100. Nih, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, nilai aslinya D itu tuh 100. Berarti udah bener ya, kalau misalnya nilai aslinya D itu memang 100. Dia kena INT, makanya berubah jadi 100. Mungkin yang penasaran untuk huruf-huruf karakter lainnya boleh dicoba ya sendiri. Atau kita coba satu lagi nih, apa ya? Mungkin ada yang penasaran sama ini kayaknya, hashtag atau pagar. Nah, waktu kita masukin pagar, dia juga bisa berubah. Jadi nilai aslinya itu benar, pagar, sama nilai aslinya itu 35. Kayak gitu. Jadi nggak cuma huruf, tapi semua yang ada di ASCII itu bisa. Tapi perlu kalian tahu, kalau misalnya kalian masukin yang 0 sampai 32, ini kan bentuk huruf ya, bentuk ya kayak kata gitu kan. Nah, itu nggak bisa dimasukin ke sini, karena kita pakainya char. Dan walaupun kita pakai string, dia tetap nggak bisa mengeluarkan. Jadi ya agak useless lah gitu. Oke. Terus ada satu cara lagi aku mau kasih tahu. Ini kan pakai C++ ya, cout. Mungkin di sini ada teman-teman yang gabungan pakai C, bahasa C. Caranya gimana? Pakai bahasa C. Berarti pakainya printf. Printf, terus jangan lupa kalau pakai printf itu kasih persennya. Nah, langsung kita namanya parsing ya. Jadi yang tadi memaksa nilai berubah itu namanya parsing. Nah, di sini persen %D, terus kita kasih
ini N, berarti new line, terus kasih koma sama variabelnya. Di sini variabelnya X. Berarti nanti printf %d garing N, backslash N, terus X. Kalau misalnya kalian jalanin, itu hasilnya juga sama. Kita tadi coba huruf D ya. Huruf D itu 100 tadi. Nah, ternyata benar di sini keluarnya 100. Nah, ini untuk penerapan yang pada misalnya pakai bahasa C. Tapi bahasa C itu juga bisa dipakai di bahasa C++. Makanya kok di sini tetap bisa jalan. Gitu. Oke, ini udah nilai ASCII, nilai asli, udah aku ajarin cara tulisnya. Mungkin aku mau agak flashback dikit. Oh, nggak usah deh, di sini dulu aja. Salah satu penerapan ASCII itu bisa dipakai di ini teman-teman. Kalau misalnya kalian minta input sesuatu, atau ya kalian minta seseorang untuk mengisi sebuah data, misalnya datanya adalah nama, jadi masukkan nama Anda gitu ya. Nah, tapi kalian pengen yang dimasukin orang itu beneran nama, bukan nama yang kayak pakai bintang, pakai dan, pakai persen. Nah, itu caranya kita pakai kayak gini. Ini aku hapus ya, kayaknya udah nyatet atau nge-SS juga, mungkin aku hapus. Contohnya char aja deh, char. Nah, huruf depan nama, huruf nama panggilan gitu. Kalian cin si huruf. Terus sekarang aku mau inputan itu pasti suatu, aku tulis aja deh, inputannya pasti huruf A sampai Z. Nggak mau kalau A kecil sampai Z kecil. Nah, berarti kalian input dulu tuh apa. Nah, nanti kalau misalnya ternyata sesuai A sampai Z, itu di outputin. Jadi kalau input A sampai Z yang besar, outputin benar. Kalau input A sampai Z yang kecil, outputin kayak gini, salah kapital. Tuh. Terus kalau selain A sampai Z atau A sampai Z yang kecil, outputin salah gitu aja. Oke, cara bikinnya berarti gimana? Cara bikinnya adalah kalian pakai if else. Berarti if, nah kalau angka kan tadi untuk yang bikin nilai A, B, C, D, E itu kan gampang ya, 80 sampai 100 itu A dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian mau ngecek apakah dia huruf A sampai Z besar, itu kalian nggak bisa ngeceknya gini, if huruf lebih dari A, ini nggak bisa. Bisa sih kalau kalian pakai kayak gini, tapi amannya itu biasanya pakai yang namanya ASCII code. Jadi kalau kalian lihat tadi kan kita udah bikin rangkuman ya, kalau A besar itu 65, berarti kalian di sini bisa bikin if huruf lebih dari 65, kita pakai operator atau di sini, atau huruf kurang dari, pakainya dan sih, salah. Karena kita mau ngeceknya A sampai Z besar ya, berarti huruf lebih dari sama dengan 65, dan huruf kurang dari sama dengan 90. Nah ini, ASCII code yang udah kita catat tadi nih, 65 sampai 90. Itu kita sekarang keluarin cout, benar. Nah, terus else, if, sekarang kita kalau mau bikin inputnya A kecil sampai Z kecil, berarti A kecil sampai Z kecil itu 97 sampai 122. Berarti sini else if huruf lebih dari sama dengan 97, dan huruf itu juga berada di kurang dari sama dengan 122, cout, salah kapital ya tadi. Terus else, cout, salah. Nah, di sini udah deh. Kalian udah punya tiga-tiganya tadi. Mungkin ada yang bingung ya, di sini kita loh pakainya char, Kak. Pakai karakter. Tapi kok di sini perbandingannya sama angka sih? Padahal kan harusnya kalau angka dibandingin sama angka, huruf dibandingin sama huruf. Nah, di sini karena kita pakai ASCII-nya, jadi itu nggak salah. Karena sebenarnya nilai A sama nilai 65 itu tuh di bahasa sini tuh sama aja. Coba kita jalanin, apakah udah benar atau ada yang salah ya. Kita masukin D besar. Ternyata D besar itu benar, karena dia termasuk antara A besar sampai Z besar. Kita jalanin D kecil sekarang. Ternyata waktu D kecil, keluarnya adalah salah kapital. Karena aku maunya yang benar itu hurufnya besar semua. Sekarang kita coba inputin selain huruf. Misalnya kita pakai dolar. Ternyata waktu dolar keluarnya itu salah. Berarti udah bisa ya mereka walaupun karakter dibandingkan sama angka boleh, dengan syarat angka-angka ini menunjukkan si ASCII itu sendiri. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, kalau misalnya huruf dibandingin huruf, tadi katanya bisa ya? Oke, kita coba di sini. Pakai petik 1. Yang di sini pakai petik 1. Oke, kita coba yang pertama dulu, yang atas ya. Kalau kalian penasaran, jadi semakin kalian penasaran, itu semakin bagus. Karena kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, ternyata di sini, waktu kita masukin huruf D besar, keluarnya outputnya itu juga benar. Karena kita memang udah ngecek dia itu
antara A sama Z besar, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian hilangin petik satunya ini ya kita hilangin, kalau dijalanin pasti error. Tuh, langsung merah. Kenapa? Karena dianggapnya A di sini itu suatu variabel. Dia anggapnya ada suatu variabel char A sama mikirnya ada dua variabel, satunya char Z. Makanya di sini waktu dibandingin nggak bisa karena sebelumnya nggak ada ini, kayak gitu. Jadi kalau bikin perbandingan jangan salah tulis huruf huruf cara nulisnya gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Barangkali masih bingung perihal ASCII gitu kan. Kayak Kak itu harus dihafalin semua nggak ya? Atau apa gitu? Boleh ditanyain. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau udah aman, mungkin boleh nih ditanyain. Misalnya dari yang materi awal banget tadi tuh tentang ini boleh. Atau mau tanya tentang ASCII atau tentang biner itu boleh. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, boleh nih kasih reaction yang bisa kasih reaction. Kayak biasanya guys, reaction jempol gitu kan. Oke, 1 aman ya, 2 aman. Sisanya aman juga, 3 aman. Atau yang lain mungkin udah pusing ya. Oke, kita lanjutin aja dulu deh kalau gitu. Ke materi berikutnya. Nah, oh iya mungkin kalau misalnya kecepatan, boleh bilang ya. Tadi ada yang bilang, Kak ada yang kecepatan dikit gitu. Nggak apa-apa, bilang aja nanti aku pelanin gitu. Oke, perascian, perbineran rasanya sudah cukup. Oh, aku mau ngasih tahu ini teman-teman, hampir aja lupa. Jadi kan tadi aku bilang ya, kalau misalnya 18 dan 10 itu tuh bisa dihitung ya. Nah, cara ngitungnya tuh kayak gini. Mungkin aku jelasin di bagian sini. Kenapa aku bisa bilang kalau 18 dan 10 itu bisa dihitung? 18 dan 10 itu tuh ada nilainya. Kalau dipikir logika agak aneh ya, 18 dan 10 maksudnya apa? Nah, ini kalian ubah dulu ke biner. 18 diubah ke biner, berarti kalau misalnya kita pakai cara manual ya, kita hitung anggapnya kita baru belajar nih, jadi kita harus tulis kayak gini. Tapi kalau udah jago ya bisa langsung nulis 1, 1, 0, 0, 1, 1 itu bisa. Terus ini 9 bagi 2, ini 4, sisa 1. Terus 4 kita bagi 2, itu hasilnya 2, sisa 0. Terus lanjut 2 bagi 2, 2 bagi 2 itu 1, sisa 0. Terus 1 dibagi 2 itu 0, sisa 1. Nah, udah deh, kita udah sampai 1 dibagi 2. Kita lihat yang bagian terakhir. 1, berarti 1. 0, kita tulis 0. 0, kita tulis 0. Kita bacanya dari bawah ya, 1. Sama ini 0. Nah, berarti binernya 18 itu adalah 10010. Atau biasanya dikasih 2 gitu kan. Anggap aja nggak usah, jadi 110. Dan, kalau dan itu berarti tadi nulisnya apa? Pakai kayak gini ya. Nah, ini cara nulis dan tuh pakai ini. Yang 10. Yang 10 jadi biner gimana? Oke, kalau 10 jadi biner, 10 bagi 2 itu 5. 5 bagi 2, ini sisanya 0. 2 sisanya 1. Ini S ya, sisa maksudnya. 2 bagi 2, 1 sisa 0. 1 bagi 2, 0, sisa 1. Nah, ini berarti 10, 10. Berarti binernya dari 10 itu sama dengan 10, 10. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat yang bagian atas itu ada 3 bilangan. Ada 3, maksudnya ada 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara yang kedua bilangannya cuma 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau mau mengerjakan kayak gini, itu kalian harus bikin jumlah bilangan yang di atas atau jumlah bilangan keduanya itu harus sama. Karena yang bawah 4, ini jadiin 5. Ya apa caranya? Depannya kasih 0 aja. Jadi 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini tuh sama artinya kayak 10, 10. Kan 0 di depan nggak ngefek apa-apa gitu kan. Oke, berarti kalian udah punya yang pertama 110 itu punyanya 18 sama satu lagi punya 10. 01, 0, 1, 0. Sekarang kita operasikan pakai dana. Kayak gini nih ngerjain bitwise. Kita pakai tabel kebenaran yang tadi. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah lupa tabel kebenaran, buka ya di PDF masing-masing. Di sini aku mau kasih tahu kalau 0 dan 0 itu hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya 1, 0 dan 0 hasilnya 0, 0 dan 1 hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya 0. Oke, sampai sini kita udah dapat hasilnya, yaitu 0, 0, 0, 1, 0. Nah, sekarang 0, 0, 0, 1, 0 itu maksudnya berapa? Nah, karena ini tuh dari biner, ini adalah biner, kita ubah lagi ke desimal. Berarti ini sama dengan kalau jadi desimal, cuman ini doang yang 1 ya. Ini 2 pangkat 1.
Ingat ya, 2 pangkat 1. Berarti ini sama dengan 2. Jadi 18 dan 10 hasilnya itu 2. Agak unik ya perhitungannya. Itu namanya penghitungan pakai operator bitwise. Jadi nggak cuma penjumlahan, perkalian, pembagian, terus apalagi pengurangan. Tapi di sini kalian punya operator baru namanya operator bitwise. Mungkin aku bukain lagi nih word-nya yang dulu. Operator bitwise mana ya? Nih, di sini ada operator bitwise AND, ada operator bitwise OR, ada XOR, ada komplement, shift left, shift right. Nah, kebetulan shift left sama shift right belum aku ajarin. Aku ajarin sekarang kali ya. Jadi kalau shift left itu berarti kalian geser. Aku tulis di Word aja biar bisa coret-coret. Jadi kan tadi ada shift left sama shift right. Left itu artinya berarti geser ke kanan. Shift left kan jadinya. Shift right itu geser ke kanan. Jadi kayak misalnya nih 10 10 kita geser gitu ya. Digeser ke sana gitu. Berarti kalau kalian geser, nanti di belakangnya tambahin 0. Kalau gesernya ke kanan, berarti ditambahin 0-nya di depan. Jadi kalau awalnya tadi 10 10, tambahin 0-nya di sini kayak gitu. Itu yang namanya shift left sama shift right. Nah, mungkin aku ada sih cara ngitung shift left, shift right cara cepat. Itu dibagi. Jadi, bentar. Aku udah pernah tulis belum ya kayaknya? Atau belum? Aku lupa teman-teman udah pernah aku tulisin atau belum. Misalnya ya, kalau ada kalian punya X-nya itu 128. Nah, 128 itu kan berarti kan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu kalau ditulis biner itu kan harusnya kan 1 0 0 0 0 0 0 0. Wah, banyak banget ya nolnya, tapi emang kayak gitu. Nah, kalau mau kita geser ke kanan itu berarti pakai operator namanya shift right. Berarti nanti kalian bisa tulisnya kayak gini, 128 mau kalian geser berapa kali. Kalau mau digeser 1 kali, berarti tulisnya 1. Berarti ini nanti jadinya, karena digeser ke kanan, berarti yang kiri itu tambahin 0. Jadi 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang ini tetap ada 7, yang ini juga tetap ada 7. Jadi dia berubahnya itu ditambahnya di depan, di bagian sini, kayak gitu. Terus, kalau digeser 2 kali, ya berarti nolnya itu nambah 2 yang di depan, yang belakangnya itu sama kayak yang di atas. Nah, kalau untuk menghitung nilainya, berarti kan sebenarnya yang ada di sini sama ada di sini. Oh, ini bukan 7 ya, ini 6. Maaf. Ini 6. Maksudnya itu dia jumlah bilangan di sini sama jumlah bilangan di sini itu tuh harus sama. Jadi nolnya misalnya 7 karena dia sekarang mau dikasih di depan, yang belakangnya itu berkurang 1. Jadi kalau di sini nanti nolnya tuh tinggal 5. Kayak gitu ya. Maaf, tadi ada kekeliruan dikit, guys. Ini aku hapus biar kelihatan. Jadi di belakang ini sekarang cuma ada 6. Di belakang sini sekarang ada 5. Tapi totalnya itu tetap 8. Di sini totalnya juga 8 bilangan. Di sini totalnya 8 bilangan. Nah, dari sini menandakan bahwa bilangan biner ini dengan bilangan biner bawahnya dan bawahnya juga itu punya nilai yang berbeda. Kenapa? Karena dia satunya di sini. Sekarang satunya pindah lagi. Nah, ini 2 pangkat berapa? Ini 2 pangkat berapa? Ini 2 pangkat berapa? Kan beda-beda. Yang ini 2 pangkat 7, yang bawah jadi 2 pangkat 6, bawah lagi jadi 2 pangkat 5. Kan beda-beda, ya kan? Nah, sekarang aku punya tips trik buat ngitung cepet kalau ngitung shift left, shift right dengan cara kalian bagi. Jadi kalau misalnya di sini 128 itu jadi digeser sekali, itu langsung aja 128 dibagi sama 2. Ini hasilnya adalah 64. Kalau misalnya 128 digeser 2, berarti 128 tadi dibaginya nggak sama 2. Kalau misalnya di sini adalah 32, berarti kan dia dibagi sama 4. Nah, di sini itu 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2. Jadi itu buat cara cepatnya. Dibagi 2 sebanyak berapa kali? Dibagi 2 sebanyak 1 kali. Dibagi 2 sebanyak 2 kali. Kayak gitu. Berarti nanti kalau ada 128 digeser 3, berarti nanti hasilnya adalah 128 dibagi 2-nya 3 kali. Atau kita punya angka lain nih, Kak. Misalnya 72 digesernya 5. Ya, nanti 72-nya dibagi sama 2 pangkat 5. Nah, tapi ini berarti gimana ngitungnya? Nah, itu nanti kalian coba-coba satu-satu ya. Karena mungkin setiap itunya punya sifat masing-masing. Nah, kalau operator shift left, itu biasanya dikali. Karena yang tadi ini sifatnya dibagi, kalau untuk shift left, berarti yang satunya, yang digesernya ke kiri, ini gesernya ke kanan, ini gesernya sekarang ke kiri, itu dikali. Jadi misalnya, kalau ada X sama dengan 2, terus kalian 2 geserin salah tulis ke kiri. Ke kiri itu berarti panahnya ganti kiri ya. Geser ke kiri 1 kali, ini nanti
hasilnya itu 4. Langsung aku kasih tahu ya, 4 itu dapatnya 2 kali 2. Yang ini 3. Misalnya 2 geser ke kiri 2 kali ya, berarti hasilnya di sini 8. Ini 2 pangkat 3. Atau 2 yang di awal tadi dikali dengan 2 pangkat 2 ini. Kayak gitu. Nanti boleh dicoba-coba trial-trial itu sama angka lain, barangkali nanti sifatnya ada yang beda. Oke, mungkin itu aja dulu. Sekarang kita ke materi utama nih. Biar waktunya cukup juga, kita lanjut ke perulangan atau looping. Nah, mungkin kalau ada yang masih pengen ditanyain, atau aku kecepatan, karena mungkin terlalu mengejar materi gitu ya. Jadi boleh kalian tanyain, bisa langsung open mic atau lewat chat. Atau kalau, Kak, jangan cepet-cepet dong, dilambatin dikit boleh, atau Kak cepetin lagi aja nggak apa-apa, aku masih bisa ngikutin juga boleh. Oke, kita lanjut ke bagian perulangan atau looping. Buat yang belum tahu, looping itu apa? Looping itu, ya itu tadi bahasa Indonesianya, perulangan. Contoh nih, aku bacain ya, contoh di kehidupan sehari-hari. Kalian dihukum guru kalian untuk menulis saya berjanji tidak mengulangi kembali sebanyak 1000 kali. Nah, kalau kalian tulis secara manual di kertas, pasti kalian harus mengulangi sebanyak 1000 kali. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman atau dalam coding, kita tuh nggak usah nulis saya berjanji tidak mengulangi kembali sebanyak 1000 kali. Walaupun kalian bilang, Kak kan bisa kopas 1000 kali, tapi berarti kalian tetap harus melakukan kegiatan itu berulang-ulang sampai banyak banget tuh. Di sini kita manfaatin yang namanya looping. Nah, looping sendiri itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada for, yang kedua ada while, yang ketiga adalah do while, terus yang keempat ini aku mau ngasih tahu namanya nested loop. Oke, for itu apa? Nah, for itu di dalam bentuk sintaksnya, dia ada kondisi awal, ada kondisi ulang, sama ada perubahan. Nah, maksudnya itu gimana? Kalau kalian mungkin pernah lihat bentuk looping itu kayak gini. Nah, misalnya, oke, dari sini ini adalah contoh looping, di mana ini merupakan kondisi awal, ini kondisi ulang, dan ini penambahan. Nah, kalau misalnya nih teman-teman punya banyak perintah yang ingin dijalankan, untuk setiap indeks ya tinggal ditambahin di bagian sini. Cout apa, di bawahnya sampai banyak. Nah, terus ini berjalan berapa kali? Berjalannya itu ketika kondisi yang ini sudah tidak memenuhi. Kayak di sini nih. Udah, mungkin ini baca dulu aja ya sintaksnya kayak gini. Ada yang kedua namanya while. While itu apa? While ini juga untuk looping, untuk perulangan. Alurnya mirip dengan for. Cara kerja juga mirip sama for. Bedanya di gaya penulisan. Tadi pakainya for, terus ini panjang. Kalau ini while, kondisinya pendek. Terus ada perintah 1, perintah 2, dan perintah banyak. Tuh, terserah mau berapa aja. Mau ngasih 10 perintah? Boleh. Ngasih 1 aja juga boleh. Kalau nggak dikasih, programnya ya nggak ada yang jalan. Gitu ya. Oke. Tadi ada while, ada for. Sekarang yang ketiga itu ada do while. Nah, do while itu apa? Do while itu bedanya dengan while adalah, nih kalau kalian baca, seluruh perintah akan dilakukan dulu baru diperiksa apakah kondisi masih terpenuhi. Bila ya, maka seluruh perintah akan diulang. Hal ini menjamin seluruh perintah dijalankan paling sedikit 1 kali. Jadi, si do while itu kalian jalanin dulu, baru mengecek kondisinya. Kalau yang while tadi, kalian cek kondisinya baru masuk ke sini. Kalau misalnya tidak sesuai atau tidak memenuhi kondisi, maka nggak akan masuk ke bagian sini. Tapi kalau do while, dia jalanin dulu baru dicek kondisinya. Oke, dari 3 itu, apakah ada yang dibingungin? Aku tunggu 10 detik, 5-10 detik. Kalau nggak ada yang nanya, kita coba ke contoh penerapannya kali ya, biar nggak bingung. Oke, udah ada yang ngasih jempol, mantap. Kalau gitu, aku anggap satu anak ini udah mewakili semuanya ya. Oke, kita hapus aja deh yang ini. Kita udah selesai tentang if udah jago semuanya. Sekarang kita belajar yang namanya for. Nah, bentuknya tuh kayak gini tadi. Ada for int, jangan lupa tipe data. Terus ini awalannya, pengulangannya, dan penambahan. Wah, cukup banyak yang ditulis, tapi lama-lama biasa aja sih teman-teman lihat. Pertama-tama emang agak kayak, aduh bingung, apa tuh, gitu kan. Tapi enggak susah. Tenang aja. Nah, kalau kayak gini, oke, aku lanjutin. Jadi kalau kayak gini, dia itu akan berjalan berapa kali? Jawabannya adalah, kita jangan pakai 10 deh. Pakai 3 dulu. INTI sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus. Kita jalanin. Seret, ternyata waktu dijalanin, keluarnya adalah 012. Nah, 012 itu berarti dia menjalankannya 3 kali.
tapi dimulai dengan indeks 0, dilanjutkan indeks 1 dan indeks 2. Jadi ini namanya indexing, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku nanya kayak gini nih, nanti jawab ya di chat, kayak tadi tuh. Kita kuis cepat-cepat nih, kuis singkat. Kalau misalnya ini I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Pertanyaannya adalah berapa kali program si baris si out I dijalankan. Berapa banyak kali dijalankan? Kalau tadi I0, I kurang dari 3, dia jalannya 3 kali. Kalau ini berapa kali nih jalanin? Oke, udah ada 2 yang jawab. 3, mantap. Oke, 4. Oke, udah makin banyak nih yang jawab. Dan jawaban kalian bener banget ya, dia keluar sebanyak N kali. Nah, kalau misalnya ini diganti 1, nah berarti jalannya bukan N kali kalau sekarang. Sekarang jadinya N-1. Jadi kalian cukup perhatiin bagian itunya, karena kadang-kadang orang itu nggak teliti. Bisa juga di sini ada yang dikasih sama dengan. Nah, kalau misalnya ini 0 sampai sama dengan N, dia jalannya bukan N kali lagi, tapi jadi N plus 1. Kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatiin kalau pakai looping yang for. Nah, oke. Sampai sini mungkin udah tahu ya berapa kali jalan, berapa kali jalan. Kita pakai while sekarang. While. Nah, di sini uniknya while itu tuh nggak ada kayak gini. Dia cuma pakai kondisi. Jadi, while misalnya, while A lebih dari 0, kita see out oke. Kayak gini misalnya. Terus kita A-nya, jangan A-nya kita kurangin 1 aja deh ya. A kurang dari sama dengan 1. Atau A min min. Nilai A pertama adalah 5. Nah, ini kita coba nih kuis dadakan. Kalau ada A-nya 5, while A lebih dari 0, see out oke A min min, kira-kira oke-nya ke print berapa kali, teman-teman? Ayo coba dijawab. Boleh ngarang juga nggak apa-apa, kayak 10 kali kayaknya, Kak, atau 7 gitu. Berapa nih kira-kira? Oke, udah ada yang jawab. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa kok, guys. Salah juga nggak masalah. Nggak aku gigit gitu kan. Oke, ada 2 jawaban. Dan 2 jawaban ini banyaknya sama. Jadi yang jawab sekian itu ada 3 orang, misalnya satunya lagi juga ada 3 orang. Wah, oke, kayaknya cukup banyak nih yang udah jawab. Ada yang mau jawab lagi? Oke, mantap. Jawabannya adalah kita buktikan ya, kita jalanin programnya. Dan yang keluar itu oke-nya ada sebanyak 5 kali. Nah, mungkin tadi ada yang jawab 4 juga ya. Yang jawab 4 lumayan banyak juga. Yang jawab 5 juga lumayan banyak. Nah, kenapa sih kok bisa 5, Kak? Gitu kan. Pertama, nilai A-nya itu 5. Nah, kita cek di sini. Karena while itu dia mengecek kondisi, kita cek 5 itu lebih dari 0 nggak? Nah, 5 lebih dari 0. Kita keluarin oke sekali nih. Pertama, berarti ketika kita tulis ya di bawah ya, coret-coretan. Ketika A sama dengan 5, kita keluarin oke. Terus bagian bawahnya, A min min. Berarti nilai A-nya udah berubah jadi 4. A-nya 4, kita balik lagi ke bagian sini. Jadi habis ini, itu tuh nggak selesai, tapi balik ke sini. Nah, waktu dicek, 4 itu lebih dari 0, ternyata iya. Berarti kita tulis oke lagi. Terus lagi nih, A-nya berubah jadi, di sini berubah jadi 3. Waktu A-nya jadi 3, masuk lagi ke sini. Kita cek, 3 lebih dari 0. Wah, iya, berarti masih oke. Sekarang A-nya berubah jadi 2. Waktu A-nya 2, masukin lagi ke sini. Berarti masih memenuhi. Keluar lagi oke. Kayak gitu. Terus, habis dia keluar oke, kita masuk ke bagian bawahnya. A-nya dikurangi 1. Jadi di sini A-nya sama dengan 1. Habis A sama dengan 1 di sini, kita cek lagi di sini. 1 lebih dari 0, ternyata iya. Berarti masih dikeluarkan oke. Sekarang masuk lagi ke bawah. Mungkin yang udah, aduh capek Kak, ngurangin terus, nggak apa-apa. Ini manual dulu ya, kita satu-satu. Nah, di sini A min min jadinya 0. Sekarang kita cek, 0 itu lebih dari 0 enggak? Ternyata 0 itu tidak lebih dari 0, alias 0 itu udah sama kayak 0. Berarti yang bagian dalam sini sudah tidak dijalankan. Berarti ini udah stop, selesai. Program keluar, program selesai. Dari sini kalian bisa lihat bahwa oke itu keluar sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu ya. Kalau masih bingung, diuraiin satu-satu dulu, nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya. Nanti kalau kalian udah bisa paham intinya, kalian pasti ngerti. Kalau mungkin yang udah paham, bisa aja dia udah lihat dari sini. INT A-nya 5, ini A lebih dari 0 ya, berarti langsung dia keluar oke-nya 5 kali. Itu bisa juga. Nah, contoh while kita udah nerapin. Sekarang aku mau coba yang do while. Nih, kita komen. Sekarang kita ganti yang bawah do while. Misalnya do, see out, oke lagi deh.
biar nggak bingung. Oke, INT-nya A-nya juga sama dengan 5A. Jadi lagi gitu. Do, while-nya kita samain A lebih dari 0. Terus jangan lupa terakhir kasih titik koma. Bentuknya mirip sama yang ada di sebelah kiri, cuman perintahnya hanya ada satu. Kira-kira teman-teman, yuk coba dijawab lagi. Ini keluarnya berapa kali oke-nya? Kalau misalnya do cout oke, while A lebih dari 0. Berapa kira-kira? Salah, kurang. Amendment, maaf. Amendment ya. Kira-kira berapa kali? Oke, udah ada 2 jawaban. 2 jawaban ini, jawaban A dan jawaban B berbeda. Wah, sama kayak tadi nih. Agak ada yang rancu. Oke, aku nunggu jawaban yang lain juga ya, biar jawabannya cukup banyak, biar kita bisa lihat pembandingnya. Atau yang pasrah, boleh bilang, Kak, aku pasrah, itu nggak apa-apa. Sampaikan saja, guys. Aman. Oke, udah ada beberapa jawaban. Ada 3 jawaban nih kali ini. Wah, cukup asik ya ini. Berapa kira-kira oke-nya keluar? Nanti kita coba nih. Kita hitung 5 detik lagi kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, waktu kita jalanin, mari kita coba F11. Tada! Wah, ternyata oke-nya keluar sebanyak 5 kali, teman-teman. Wah, agak aneh ya, agak bingung gitu kan. Ini ada yang jawab 6, ada yang jawab 5, ada yang jawab, wah macam-macam ini jawabannya yang sekarang. Kenapa sih kok oke-nya keluarnya 5 kali? Apa ini kakak salah jalanin programnya? Oke, kita ulangi lagi. Kita pakai ini nih, execute, compile, and run. Wah, ternyata tetap yang keluar cuma 5. Oke, kenapa kok 5? Kita list lagi ya kayak tadi satu-satu. Pertama, nilai A itu 5. Lalu kita jalankan do, cout oke. Berarti ketika A-nya 5, kita do ini oke. Oke. Terus A min. Sekarang nilai A-nya jadi 4. Nah, ketika A-nya sama dengan 4, itu dicek di sini. 4 lebih dari 0. Iya dong. Oke, lanjut. A sama dengan 3. Ini juga dengan cara yang sama. 3 itu kita do di sini. Kan tadi udah ngecek di while ya, yang A-nya, tadi sampai mana kan aku capek bingung. Oke, sampai sini, A-nya 3, berarti cout oke. Terus nilai A-nya itu jadi 2. Waktu A-nya 2, kita cek di sini, while A lebih dari 0. Ternyata iya. Lanjut lagi, A-nya 2, oke, berarti berkurang, A-nya 1. Ini waktu A-nya 1, dia kan berada di bagian sini, berarti dia masih cout oke. Terus, kenapa ada semikolon lagi? Di sini A min, berarti yang awalnya A-nya 1, kita ganti sekarang nilai A-nya itu udah jadi 0. Waktu A-nya 0, kita cek di while, di kondisi while A lebih dari 0. Nah, ternyata 0 ini sudah tidak lebih dari 0, alias 0 itu juga sama dengan 0. Berarti ini stop. Oleh karena itu, dia keluarnya 5 kali. Nah, agak tricky-nya pakai do itu kayak gitu teman-teman, agak aneh, tapi nggak apa-apa, bisa kok. Mungkin aku mau bahas dikit nih yang ada di quizzes. Tadi tuh ada kan ya di quizzes. Bentar, ada review question yang nomor 2 ya, kan soalnya cuma 2. Nah ini, for INT I sama dengan 0, I lebih dari 3, I++ hitungnya berapa kali? Nah ini beberapa udah ada yang sadar. Jawabannya tak hingga. Jawabannya nggak ngerti sampai berapa. Banyak banget tak terhingga. Nah, kenapa kok bisa jawabannya tak terhingga? Mungkin udah ada beberapa yang sadar nih. I sama dengan 0, dia I-nya ditambah terus, dan untuk mencapai tujuan akhir, I lebih dari 3. Ternyata, waktu I sama dengan, mungkin aku tulis aja ya, kalau ngomong kayaknya agak kurang paham pastinya, karena aku sukanya ditulis, jadi kita tulis aja. Yang bagian sini ya, berarti kita ganti. Ini apa tadi? Lebih dari 3. Kita jalanin aja deh, mungkin ada yang penasaran gitu ya. Nah, waktu dijalanin, program itu malah nggak keluar hasilnya. Nah, nggak keluar hasilnya itu maksudnya di sini dia tuh udah seharusnya bisa sih kayak keluar, tapi keluarnya tuh nggak berhenti. Jadi karena ini DFC kadang-kadang emang nggak jelas. Kalau dia error itu bisa aja error karena dia keluar terus bilangannya, atau dia tiba-tiba udah nggak jalan. DFC emang kayak. Atau bahkan kalian misalnya kalau I kurang dari 100 kan ini jelas ya, salah. Nah, kalau ini kan jelas ya, keluar hitungnya itu ada sebanyak 100 kali. Mungkin nggak kelihatan, hitung ke... Nah nih, waktu kayak gini dia dijalanin, dia itu keluarnya hitung ke sekian sampai hitung ke 99. Dia keluarnya 100 kali. Kalau misalnya di sini kalian pakai yang I lebih dari 3 tadi,
kan tadi dia nggak keluar apa-apa tuh, alias dia programnya tuh tak hingga atau kayak overflow, kayak udah error gitu. Makanya kalian perlu banget ngecek di bagian sininya, dia bakal berulang sampai berapa kali gitu. Oke, di materi itu aku tulis nggak ya overflow itu apa? Kayaknya aku nggak tulis, tapi nggak apa-apa. Oke, for udah, while udah, do while juga udah. Apa kita kasih contoh yang lebih banyak lagi ya? Bentar, ada yang belum aku kasih contoh nggak ya? Oh, ini. Tadi kan kita mulainya dari 0 semua ya. Nah, kita sekarang mulainya dari 5. Ini juga bisa. Jadi mulainya itu indeksinya nggak harus dari 0. Bisa aja dari besar ke kecil. Namanya ada top apa sih, pokoknya dari bawah ke atas, ada atas ke bawah. Kalau kayak gini, ini i-men. Nah, sekarang kalau kayak gini, for INTI sama dengan 5, I lebih dari sama dengan 3, I-men, C out, jangan hitung ke kayaknya indeks kah. Kira-kira dia bakal ngejalanin ini berapa kali sih? Coba kalian tulis deh. Menurut kalian berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ada yang jawab. Oke, perhatikan tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan men plus-plusnya. Kira-kira dia bakal sampai berapa kali jalan gitu ya. Oke, udah beberapa ada yang jawab. Udah hampir 10 orang lah ya yang jawab. Kita coba jalanin programnya. Waktu dijalanin, dia keluar sebanyak 3 kali, teman-teman. Kenapa kok 3 kali? Mungkin ada yang penasaran gitu. Kenapa kok nggak cuma 2, Kak? Kan 5 kurangi 3 itu 2. Nah, di sini ada sama dengan. Nah, kalau nggak ada sama dengannya, nanti beda lagi. Karena dia ada sama dengan, dia akan jalan ketika program itu yang pertama bernilai I-nya sama dengan 5. Terus dia akan jalan lagi ketika I-nya sama dengan 4. Karena di sini I-men. Terus dia jalan lagi ketika I-nya sama dengan 3. Nah, di sini udah 5, udah 4, udah 3. Waktu I-nya 2, kan dia tetap ya, I-nya berkurang 1 jadi I-nya 2. Tetapi waktu I-nya 2, dia itu nggak masuk ke pengujian yang ada di sini. Jadinya I-nya itu cuman sampai sini. Finishnya sampai sini. 3 kali dengan indeksnya tuh 5, 4, 3. Nah, kalau nggak ada sama dengannya nih. Kalau nggak ada sama dengannya, berarti dia jalannya baru cuma 2 kali. Dia ada di indeks ke-5 dan ada indeks ke-4. Waktu indeks ketiga, dia nyoba di sini. 3 itu tidak lebih dari 3. Jadi, anggapannya kondisi di dalam while ini itu tuh sama kayak yang ada di sini. Atau mungkin ada yang tanya nih, Kak, itu I-nya boleh nggak sih diganti A? Boleh nggak sih diganti A? Jawabannya boleh banget. Jadi walaupun kakak bilang indexing atau indeksnya, itu nggak melulu dia harus pakai huruf I gitu. Sekali lagi, kalau di bahasa C++, bahasa kayak gini pemrograman, membuat suatu variabel hukumnya bebas ya. Kalian mau bikin namanya apa aja. Itu basic-basicnya dulu buat looping. Nanti kalau ada yang mau tanyain, langsung tanyain aja ya. Terus aku mau ngasih tahu juga tentang nested loop. Nested loop itu apa? Kalau kalian tahu mesh itu kan sarang gitu kan ya. Nah, di sini loop yang bersarang itu kayak gimana? Nah, itu maksudnya ada loop di dalam loop. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Kalau kalian cermati, di sini for-nya ada 2, guys. Apa tuh maksudnya? Jadi, ketika dalam for yang ini, dia tuh mengulangi lagi kegiatan ini. Semisal ya, mungkin aku kasih contoh ya, biar lebih jelas. Kalau kita punya tadi kan, ini ganti I aja ya, biar enak dilihatnya. Terus kita ganti dari 0, kurang dari 3, biar memahaminya juga agak gampang. Terus di dalam sini kita pakai for lagi. Nah, ini namanya bersarang. INTJ sama dengan, misalnya J sama dengan 0, kurang dari J, kurang dari 3 juga gitu ya, J plus plus. Nah, ini I out. Terus kita jalanin C out, nilai I adalah C out, kayak gini. Nah, kalau kalian lihat, di sini kan ada I sama J. Aku mau ngasih tahu, kalau kalian bikin nested loop atau loop yang bersarang, itu variabel yang ada di atas sama yang di bawah itu nggak boleh sama ya. Jadi ini nggak boleh pakai I ya. Ingat, itu perlu banget diingat, karena banyak yang salah di situ. Jadi nested loop variabelnya harus beda. Oke, mungkin ini ada yang nanya ya, Kak. Kak, ada yang nanya, aritmatika gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian pikir ini kan bersarang, mungkin kepikirannya bertingkat gitu ya, aritmatika bertingkat. Nah, sebenarnya agak nggak seberapa mirip ya teman-teman. Di sini bedanya itu, maksudnya ada sarang dalam sarang. Kita uji deh jalan programnya, biar nggak salah kaprah gitu ya. Di sini dia itu akan jalan seperti ini. Waduh, ini kok banyak banget. Kita ganti 2 aja, biar nggak banyak. Oh, sama di sini aku kasih. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau si out ENDL itu kan kalian bikin new line.
Nah, ada cara lain untuk bikin new line tuh bikinnya kayak gini. Kalau aku nggak salah ingat ya, coba kita jalanin. Nah, iya. Jadi, selain kalian pakai si out ENDL, itu bisa pakai puts kurung buka petik 2 yang nggak ada isinya, terus petik 2 tutup. Nah, ini tuh kayak artinya sama kayak new line, atau bisa pakai backslash n, bisa juga pakai ENDL. Nah, itu ya. Ini aku belum kasih tahu. Nah, kalau dijalanin, dia tuh kayak gini. Nilai I adalah 0, nilai J adalah 0, nilai I adalah 0, nilai J adalah 1. Nilai I adalah 1, J 0. Waduh, apa itu maksudnya kok ada 001, ada 1011? Nah, dia itu ceritanya, kalau yang bagian atas ini, teman-teman, kan berarti dia jalannya ketika I sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Dia berhenti waktu I sama dengan 1 ya kan? Kan kurang dari 2. Begitu juga yang ini, dia itu J-nya jalan ketika 0 dan ketika J-nya sama dengan 1. Atau untuk mengubah angkanya, kita misalnya pakai di sini 6, ini 8. Berarti ini jalan ketika J-nya 6 dan ini jalan ketika J-nya 8. Salah. Jan 7 berarti ya. Kalau misalnya kita jalanin, mungkin biar bisa melihat perubahan dan perbedaannya, di sini kalian lihat deh, pertama keluar adalah nilai I itu 0. Itu kenapa kok pertama kali 0? Karena dia di sini itu jalaninnya I0 dulu. Waktu I-nya 0, kalian tuh jalanin ini. Jalanin ini sebanyak 2 kali, sebanyak J sama dengan 6 dan sama satunya J sama dengan 7. Jadi listnya tuh kayak gini nih, aku buatin listnya ya. Pertama ketika I sama dengan 0, dia itu jalanin J sama dengan 6. Nah, waktu di sini, kan dia jalannya tadi J sama dengan 6 sama J sama dengan 7. Berarti nanti waktu I-nya sama dengan 0, dia itu jalannya 2 kali. Waktu J-nya 6 sama waktu J-nya itu 7. Kayak gitu. Terus nanti habis I-nya 0, tadi kan berubah jadi I-nya itu 1 ya kan. Nah, waktu I-nya 1, dia tuh bakal jalanin lagi J-nya 6 dan bakal jalanin lagi ketika J-nya 7. Kayak gitu. Jadi looping dalam looping, ketika looping ini dia looping dulu. Ketika mengulangi ini, dia mengulangi lagi yang satunya. Makanya waktu dijalanin, wah yang mana ini ya? Nah ini, dia itu pertama 0, 0 sama 6. Terus jalan lagi 0 sama 7. Terus jalan lagi 1 sama 6, sama jalan lagi 1 sama 7. Kayak gitu. Itu yang dinamakan nested loop. Ada yang mau ditanyain nggak tentang looping-looping ini sama nested loop-nya? Oke, aku tunggu 5 detik ya. Atau 10 detik, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutin nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada yang tanya. I kurang dari J. Oh, ini maksudnya nanyanya apakah I itu harus selalu kurang dari J gitu kah? Kalau pertanyaannya seperti itu, I tidak harus kurang dari J ya. Jadi misalnya I-nya ini mau 6, ini mau sampai 8, terus misalnya ini mau 1 sama 3. Ini juga boleh. Yang for atas coba gitu, Kak. Oh, I kurang dari J. Nah, kalau mau pakai I kurang dari J yang di bagian sini, itu nggak bisa. Maaf banget, jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena si variabel J itu cuman dipakai di sini, gitu. Jadi yang J itu cuman bisa dipakai di sini. Yang di sini, kalau kalian mau pakainya J, itu nggak bisa. Karena dia tidak membaca. Oke, mungkin kita contohin jalannya ya. Ketika dijalankan, dia error. Tulisannya J was not declared in this scope. Jadi maksudnya si J itu nggak ada di bahasa pemrogramanmu, di codinganmu itu nggak ada guys. Jadi dia nggak mau jalan. Padahal sebenarnya kalau dilihat mata kan ada di sini. Nah tapi si J sama dengan 1J kurang dari 3J++, dia itu hanya berlaku di baris ke-6 sampai baris ke-9. Selain baris itu, huruf J nggak punya nilai, huruf J nggak berlaku, huruf J nggak ada di codingan kalian. Beda lagi, kalau misalnya tadi ini 6 sampai 8, di sini J sampai I gitu. Atau ini 0 sampai 3 gitu, ini J-nya 0 sampai J-nya 0 sampai J-nya itu kurang dari I. Kalau kayak gini, bisa jalan. Kenapa? Karena I ini berarti dia berlaku untuk for ini, selama pengulangan ini. Kalau tadi J-nya cuma berlaku untuk ini, taunya dari mana? Ini. Lihatnya dari kurung bukanya. Bukanya di sini, tutupnya di sini. Berarti dia itu hanya berlaku dalam bagian sini. Kalau yang ini, kalian pencet aja kurung perawalnya, nanti nunjukin akhirnya di mana. Berarti cuma dari bagian sini sampai bagian atas sini, I-nya berlaku. Gitu. Makanya kalau kalian pakai J kurang dari I di sini, I-nya masih
berlaku, kita jalanin. Nih, waktu dijalanin, hasilnya adalah seperti ini. Kalau misalnya penasaran, kok bisa kayak gitu, kita tulis ya. Kan yang pertama itu ada I-nya sama dengan 0 sampai I-nya kurang dari 3. Nah, berarti dia tuh jalan I sama dengan 0. Waktu I sama dengan 0, ini berarti J sama dengan 0 sampai J-nya kurang dari I. I-nya 0, I-nya 1, I-nya 2. Nah, kan kayak gini ya. Berarti waktu I-nya 0, itu coba kalian cek di sini bagian J. Ternyata waktu pas kalian masukin J-nya 0, terus tadi I-nya itu juga 0, 0 kurang dari 0 nggak? Ternyata 0 itu nggak kurang dari 0. Berarti di sini baris ke 6 sampai 8 nggak jalan sama sekali. Terus coba nih, kita lanjutin kalau I-nya itu 1 gitu kan. Kalau I-nya 1, berarti kalian cek ke bagian sini. J-nya 0. 0 kurang dari I nggak? I-nya tadi 1 ya. I-nya udah bukan 0 lagi. I-nya udah 1 sekarang. 0 kurang I dari 1. Iya, 0 itu kurang dari 1. Berarti jalan, berarti baris ke 7 dan 8 itu jalan. Jalannya itu dengan J sama dengan 0. Terus waktu J++, berarti kan J-nya jadi 1. Nah, 1 kurang dari 1, udah enggak. Berarti jalannya cuman ketika I sama dengan 1 dan J-nya itu sama dengan 0. Sekarang kita ganti I-nya 2. I-nya 2 ya. Waktu I-nya 2, maka J-nya adalah 0. J-nya itu jalan lagi 1. Kenapa? Karena ini kan J kurang dari I. I-nya itu 2. Nah, berarti 0 kurangin dari 1, iya. 1 kurangin dari 2, iya. Waktu J-nya 2, dia udah nggak bisa. Karena dia udah nggak kurang dari 2. Kayak gitu ya. Itu buat cara manual satu-satu. Mungkin itu tadi yang nanya, bisa nggak atasnya I kurang dari J? Jawabannya singkat, jawabannya nggak bisa. Sayang sekali nggak bisa. Tapi kalau untuk di sini, jawabannya bisa gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau mungkin yang tanya tadi kira-kira udah cukup menjawab nggak? Atau mungkin masih bingung? Boleh dijelasin lagi Kak? Atau apa gitu nggak apa-apa? Gimana yang tanya tadi? Sudah cukup? Oke, ntar nyoba-nyoba sendiri ya. Aku saranin sih kalian sering-sering nyoba aja ya. Karena kalau kalian nggak nyoba tuh nanti kalian bingung gitu. Oke, ini kita udah belajar basicnya untuk looping-looping. Lanjut dulu ya. Lanjut ke break sama continue nih kalau belum ada yang tanya. Oke, break sama continue. Dari tadi kita dengar kata break tapi kita belum dengar kata continue. Nah, dalam looping, break sama continue ini cukup banyak dipakai. Cukup banyak dipakai maksudnya gimana? Jadi, untuk menghentikan looping itu, kalian tuh bisa pakai namanya break, bisa pakai namanya continue. Untuk kalau misalnya kalian break pernah dengarnya itu di switch kemarin, atau tadi kita udah nulis ya, switch case break kayak gitu. Di looping, kita juga bisa pakai break. Nah, fungsinya break itu apa? Fungsinya itu untuk memberhentikan perulangan. Jadi, kalau di contoh ya, kan tadi ada kayak gini. Kalau misalnya kalian kasih di sini ya, break gitu. Begitu dia menjalankan sekali, dia langsung keluar dari loopingnya, langsung ke break, langsung selesai. Loopingnya, indeksnya langsung bertambah. Tetapi kalau continue, dia itu meng-skip. Jadi semisalnya nih, kalau ada harusnya indeks, dia tuh berjalan selama 5 kali dengan indeks pertama 0, indeks kedua 1, terus 2, 3, 4. Kalau kalian pakai break di sini ya, kalian setelah jalan kedua, berarti misalnya if indeks sama dengan 2, itu break, maka nanti ketika selesai 2, 3 dan 4 tidak akan dijalankan. Padahal harusnya kalau tanpa break, dia itu jalannya 5 kali, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang continue, misalnya nih, kita continue-nya di bagian sini. Kok aku coretnya di situ. Di bagian sini kita continue. Kalau kita continue-nya di sini, berarti misalnya if indeksnya itu sama dengan 2 itu kita continue, itu maksudnya untuk si 2 itu kita skip. Tergantung ya, kalian tuh naruh continue-nya itu sebelum 2 atau setelah 2. Misalkan dalam kasus ini kita sebelum 2 ya, jadi bukan tepat di 2, tapi sebelum 2. Kalau yang tadi ini setelah 2 ya, jadi setelah 2 di break. Kalau ini kita coba sebelum 2 di continue. Nah, sebelum 2 di continue, nanti angka 2 ini bakal ke skip. Jadi dari 1 langsung ke indeks 3, terus habis indeks 3, indeks keempat. Itu bedanya continue sama break. Jadi kalau misalnya dalam break kalian nulis sekali, itu bisa yang awalnya 5, terus kalian taruh di sini, jalannya jadi cuma 3. Terus kalau continue, yang awalnya 5, itu bisa jalannya jadinya cuma 4. Kayak gitu ya. Jadi continue tuh kayak nge-skip. Mungkin itu deh
Udah setengah 6, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, boleh kasih jempol nih, udah ada satu yang kasih jempol. Yang lain gimana guys? Aman? Mantap, udah ada 2 yang kasih jempol, 3, ada yang ngasih love, mantap. Kasih love semua aja guys, lucu. Sorry Kak, ini nanya Kak. Oh iya, Ini apa-apa? bukan yang di sini, yang sebelum-sebelumnya pas itu memang itu ngerti. Yang materi 2 pas itu kan ada suruh nyari tentang jarak ya Kak. Mm-mm. Nah, pas itu Ben udah kalau nyari jaraknya kuadrat, tapi kalau jaraknya itu kan pakai akar nggak sih Kak? Yang ini, nomor Ini 8. ya? Nah, itu Iya, iya. cara ngeliat akarnya gimana ya Kak? Nah, sebenarnya kalau akar itu kalian bisa ini sih. Aku nggak tahu ya kalau di bahasa C++ itu bisa pakai square root. Bentar. Kalau dev C itu kadang-kadang agak kacau guys. Jadi aku nggak hafal fungsinya. Bentar ya. Iya. Harusnya tuh bisa langsung pakai square root, tapi jangan pakai library-nya IOStream. Kita pakai bits, coba deh. Mungkin yang lain kalau misalnya pengen mau denger boleh, atau kalau misalnya mau live duluan juga boleh guys, nggak apa-apa. Misalnya pakai bits stdb itu ya. Terus ini kita hapusin pakai skrT harusnya. Jadi misalnya int x sama dengan 3 gitu ya. Terus kita si out-nya itu skrT x. Nah, atau ini 4 aja deh biar aman ya, 4 diakarin biar 2. Kalau ini harusnya bisa jalan sih. Nah, iya benar banget. Jadi kamu pakai fungsi ini aja, fungsi skrT, kurung buka kurung tutup, tapi library-nya jangan IOStream. Kalau misalnya mau pakai IOStream, tambahin include math.h. Jadi fungsinya yang punya matematika kayak gitu-gitu biasanya pakai math.h gitu. Gimana? Oh, oke Kak. Terus yang apa nanti X1 ya satunya itu harus kuadrat ya berarti selisihnya. X1 X2. Makasih Kak. Iya, sama aku mau ngasih tahu tuh kalau kuadrat itu juga ada fungsinya, namanya fungsi POW. Nanti kamu cari ya, POW itu makanya itu di dalam POW itu ada 2. Jadi misalnya X kuadrat nanti X, 2. Ini maksudnya X kuadrat. Ini juga fungsi. Nah, mungkin itu ya tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyain? Thank you Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin kayaknya yang lain udah cukup. Makasih banyak guys sudah datang. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kita ketemu minggu depan lagi. Makasih banyak semuanya. Oke, terima kasih. Boleh live teman-teman.